Sejak 2009, ambang batas atau presidential threshold dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah pemilu legislatif. Alhasil, pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2009 menyusut cuma 3 pasangan. Ambang batas yang besar itu bertahan hingga sekarang. Di Pilpres 2014 dan 2019, pasangan calon yang bertarung tinggal 2 pasangan dan kandidatnya itu lagi. Inilah jebakan ambang batas yang secara langsung dan tidak langsung menjadikan 2 pemilu terakhir berlangsung panas dan demikian terpolarisasi menjelang, saat, dan selepas pemilu. Bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Tapi saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat. Tokoh-tokoh semua, sahabat saya, Pak Ibu Mega. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen sebenarnya tidak menyebut ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang tertulis di situ adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu berlangsung. Artinya, pencalonan mesti lewat parpol. Tidak ada jalur lain, termasuk jalur non-parpol atau independen. Cuma, parpol di DPR mengunci soal pencalonan presiden dan wakil presiden ini dengan ambang batas. Saban kali menjelang pemilu, parpol pemilik kursi di DPR sibuk mengotak-atik persentasenya. Ada yang meminta ambang batas diturunkan, tapi parpol besar umumnya bersikukuh dengan presentasi yang besar pula. Pembahasan, negosiasi, hingga putusan soal ini seringkali berbau politik dagang sapi. Jika politikus di Senayan dalam posisi defensif, tokoh lain di luar Senayan justru ofensif. Pasal tentang ambang batas telah belasan kali diuji materi pada Mahkamah Konstitusi, termasuk yang diajukan pakar ilmu komunikasi Effendi Ghazali dan lain-lain pada 2018. Seluruhnya mentok alias ditolak. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. Sekarang, MK mulai menyidangkan uji materi yang diajukan 3 anggota DPD, Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra, dan Fahira Idris. Yang digugat sama, pasal 222 yang mengatur presidential threshold. Penggugat menilai, ambang batas 20% sudah tidak relevan karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak. Menurut salah satu penggugat, Fahira Idris, rakyat harus diberi ruang untuk memilih calon presiden yang disediakan sistem yang konstitusional, bukan yang dirancang oleh selera kelompok tertentu. Politikus Gerindra, Ferry Juliantono, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio termasuk yang menguji pasal ambang batas pencalonan presiden. Tapi langkah keduanya beda dengan 3 anggota DPD. Kita melihat putusan-putusan sebelumnya, kalau ada disebut di situ menolak, berarti secara tak langsung sudah mengatakan norma ini konstitusional. Kalau itu ditolak misalnya. Tapi kalau sekarang ini, di dalam permohonan ini ada alasan yang baru, dan itu harus dipertimbangkan oleh majelis, ya bisa saja mungkin ada perubahan dalam pendirian daripada mahkamah.
MK adalah tumpuan terakhir untuk mengembalikan aturan main menyangkut syarat pencalonan presiden senafas dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Cuma MK satu-satunya harapan. Menghapus presidensial threshold sama dengan memberi jalan lebar kepada siapapun untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Itulah demokrasi seutuhnya. Sampai di sini Newsbuzz, sampai jumpa.